Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, setelah lama kita tidak berjumpa dalam materi daring berkaitan dengan materi video. Kali ini Bapak membuat video pembelajaran untuk materi kita pendidikan agama Islam. Kita sampai pada bab yang kelima tentang jujur, hormat, dan patuh. Bapak berharap, berdoa, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Anak-anak sehat, terbebas dari wabah bencana yang saat ini sedang melanda, yaitu COVID-19. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada materi kali ini kita akan bicara tentang masalah jujur, hormat, dan patuh. Yang pertama tentang jujur. Jujur itu artinya adalah benar. Maksudnya memberitahukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya A, kita bilang A. Kenyataannya merah, kita bilang merah. Itu namanya jujur. Nah, jujur itu merupakan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Kalau orang sudah jujur, dalam perkataannya jujur, tindakannya jujur, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Tentunya kalau orang jujur itu pasti orang akan percaya dengan kita. Nah, dengan modal kepercayaan itulah yang kemudian membuat hidup kita ini akan semakin sukses. Kita nggak usah jauh-jauh mengambil contoh baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah seseorang yang mendapat julukan Siddiq, artinya orang yang sangat jujur. Sehingga ketika beliau berdagang hanya dengan modal kejujuran, beliau tidak punya harta, tidak punya uang, tapi hanya dengan modal kejujuran membawa barang dagangan milik orang lain, tapi bisa mendapatkan hasil keuntungan yang banyak. Kenapa? Karena modalnya adalah jujur. Maka jujur ini harus ada pada diri kita. Dan jangan pernah sekali-kali kita ini berdusta atau berbohong. Sebab ketika seseorang sudah melakukan kebohongan yang pertama, maka dia akan melakukan kebohongan yang kedua, ketiga, dan seterusnya hanya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Contoh sekarang, misalnya ini Bapak bertanya kepada salah satu di antara anak-anak. Anak-anak, coba tadi siapa yang tadi pagi sholat subuh? Anak-anak semua mengangkat tangan, saya Pak, saya sholat subuh. Kemudian ada salah satu anak, sebut saja namanya misalnya Bunga. Bunga, kamu sholat subuh tadi? Sholat Pak. Di mana kamu sholat subuhnya? Saya tanya lagi misalnya. Dia menjawab, di masjid Pak. Oh, di masjid. Oh iya Pak. Kamu di shop berapa? Shop nomor 3 Pak. Padahal si Bunga tadi pagi masih tidur nyenyak di tempat tidurnya. Dia tidak di masjid. Bohong yang pertama apa tadi? Bapak tanya, sholat subuh apa tidak? Dia katakan sholat, padahal tidak sholat. Kemudian saya tanya lagi yang kedua, dia bilang di masjid, padahal dia masih tidur di rumah. Saya tanya lagi yang ketiga, di shop keberapa? Dia jawab shop yang ketiga, padahal dia nggak ada shop, padahal dia masih tidur di rumah. Ini artinya dia terus akan melakukan kebohongan yang berikutnya hanya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka jangan pernah sekali-kali melakukan kebohongan, karena jujur, Rasulullah SAW bersabda, jujur itu akan membawa orang yang jujur itu kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Sementara dusta akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa ke neraka. Maka jangan pernah sekali-kali dusta. Kita harus jujur, walaupun kadang-kadang jujur itu menyakitkan, tapi tetap kita harus mempertahankan kejujuran. Jangan pernah kita melakukan sebuah kebohongan sekecil apapun. Jangan pernah kita berdusta. Kita harus selalu menjaga kejujuran, baik dari segi ucapan kita ataupun tindak dan kelakuan kita. Nah, jujur itu ada banyak sekali. Antara lain jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Jujur kepada diri sendiri, kita tidak berbohong kepada diri kita sendiri. Kemudian jujur kepada orang tua dan guru, juga jujur kepada orang lain. Kemudian yang kedua, sikap hormat. Hormat secara bahasa artinya adalah menghargai, sopan, dan tunduk. Menghargai, sopan, dan tunduk. Hormat juga bisa diartikan satu perbuatan yang menandakan kepada ketundukan. Ini hormat.
Sikap menghormati biasa dilakukan oleh yang lebih muda kepada yang lebih tua. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda itu lebih kepada menyayangi. Kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi kita harus hormat kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Terutama ibu kita mengandung kita, wahnan ala wahnin, sengsara di atas sengsara, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa, membesarkan kita, mengasuh kita dan seterusnya. Maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Nah, hormat kepada orang tua bisa dilakukan dengan cara selalu berpamitan ketika kita hendak bepergian, berangkat sekolah pamit, mau main pamit, mau kemanapun pamit, biar tidak menimbulkan keresahan dari orang tua kita. Kemudian hormat kepada guru dengan cara apa? Kita kalau mau ke kamar kecil, memohon izin kepadanya. Kemudian dengan cara kita kalau jalan ada orang yang lebih tua, kita merunduk segala macam, mengucapkan salam, itu bentuk hormat kita kepada guru ataupun kepada orang lain. Nah, kemudian di samping itu kita juga mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru kita. Itu hormat kepada guru. Nah, hormat kita kepada sesama anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarga kita yang punya hajat kemudian mengundang kita, kita juga harus hadir. Itu dalam rangka bentuk hormat kita kepada sesama anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, sikap patuh. Patuh itu apa? Secara bahasa, menurut, taat, dan disiplin. Menurut, taat, dan disiplin. Patuh arti secara istilah, taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat atau hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus selalu patuh pada perintah orang tua, patuh pada perintah guru, sama anggota keluarga, patuh kepada aturan-aturan yang ada. Ketika ada peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, kita harus patuh aturan itu. Kita udah sepakat dengan aturan, kita nggak boleh melanggar aturan itu. Jadi kita harus patuh kepada aturan yang sudah disepakati bersama. Sehingga dengan kita menjaga kejujuran, kemudian kita selalu hormat, kita ini patuh terhadap aturan-aturan yang ada, aturan agama, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita patuhi, maka hidup kita akan bahagia. Baik hidup kita di dunia, terlebih lagi nanti hidup kita di akhirat. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa anak-anak pahami. Intinya, kesimpulannya, kita harus selalu jujur, jangan pernah bohong, sekecil apapun jangan pernah bohong. Yang kedua, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, orang yang telah berjasa kepada kita, kita harus hormat. Dan yang ketiga, kita harus patuh ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah kebaikan, untuk kebaikan kita, kita harus patuhi. Jangan pernah kita melanggar ataupun mengecewakan orang tua kita. Saya kira demikian dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan anak tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Demikian, kalau lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.